Bab 14. Sakit. Aiman menatap nanar kepergian Alika. Ia belum menyadari kalau Alika cemburu. Maaf, Na Anisah, Na Aiman, mungkin Alika capek. Sejak pulang dari kampus juga enggak turun, diminta makan juga bilang tidak nafsu. Katanya perutnya sudah kenyang. Ungkap Devina merasa tidak enak hati dengan sikap Alika yang langsung pergi setelah tidak mau mengaji. Tidak apa bun, kalau begitu aku permisi dulu, mau mengantar Anisah pulang juga, takut kemalaman. Sekali lagi kami atas nama Alika meminta maaf, ucap Abizar. Iya, nggak apa ayah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman segera mengajak Anisah keluar dari rumah itu dan mengantarkan pulang. Di dalam mobil, Aiman masih memikirkan sikap kasar Alika padanya dan terlihat tidak suka dengan Anisah. Cantik tapi tidak sopan. Terlihat sangat sombong, ucap Anisah menilai Alika. Aiman langsung melihat ke arah gadis manis yang ada di sampingnya. Alika tidak seperti itu, dia gadis yang baik dan tidak sombong. Benar yang dikatakan ayah dan bunda, mungkin dia sedang capek, ucap Aiman membela. Anisah mengernyit. Ia heran dengan pembelaan Aiman. Terlihat jelas wajah pemuda tampan itu tidak suka kalau Alika dijelekan. Maaf, aku lihat Kak Aiman sangat mengenalnya dan sepertinya sangat dekat dengan Alika, ucapnya sedikit menyindir. Aiman tidak suka dengan sikap Anisah yang seperti ini. 2 hari mengenal gadis itu, ia pikir Anisah sosok yang lembut dan kalem. Ternyata Anisah tipe cewek yang suka memperbesar masalah tanpa mempertimbangkan pemikiran. Ya, aku mengenalnya sejak kecil, mengenal keluarganya dan kebaikan mereka. Jadi aku cukup dekat dengan Alika dan keluarganya, ucapnya jujur yang membuat Anisah langsung terdiam. Pura-pura menganggukkan kepala tanda mengerti. Setelah berkendara cukup jauh, Aiman sampai di rumah Anisah. Ia meminta maaf karena tidak bisa mampir. Edi sang sahabat sudah menelepon dan memintanya datang ke kafe. Tolong segera diisi formulirnya supaya bisa langsung aku urus pendaftaran dan syarat-syaratnya, ucapnya mengingatkan. Baik kak, terima kasih. Setelah mengucapkan itu, Aiman langsung melanjutkan perjalanan ke kafe menemui Edi. Ya Allah, kenapa hatiku tidak tenang kepikiran Alika terus? Apa keputusanku taaruf dengan Anissa itu salah? Apa aku sudah menyakiti hati Alika? Untuk apa hati Alika terluka? Toh dia tidak mempunyai perasaan cinta padaku. Ayolah Aiman, jangan GR. Tidak mungkin Alika mencintaiku yang hanya seorang sopir, lirihnya sambil fokus menyetir. Aiman mengusap wajah tampannya berulang kali frustasi. Pagi ini Aiman bersiap untuk menjemput Alika. Ia memanaskan motor kesayangannya dulu di halaman rumah. Saat sibuk dengan motornya, bunyi panggilan masuk terdengar dari ponselnya. Aiman segera melihat layar ponsel, tertera nama Alika. Namun, sebelum ia mengangkat panggilan itu mati. Nggak usah datang, aku nggak berangkat ke kampus. Ia membaca pesan masuk dari Alika di aplikasi hijaunya. Ya, Aiman menamai kontak Alika Princess Sweetie. Aiman heran dengan pesan yang dikirim Alika. Selama beberapa bulan ini Alika tidak pernah absen ke kampus. Ia pun menanyakan alasan gadis cantik itu tidak masuk. Kak Aiman, kenapa nggak masuk? Terkirim. Namun hanya centang 2 belum dibaca. Hingga 5 menit menunggu balasan, tapi gadis cantik itu tidak membalasnya. Aiman masih penasaran. Ia masih duduk merenung sambil menunggu balasan dari Alika yang tidak kunjung membalasnya. Ia mencoba menelepon Oma Ambar, namun hasilnya sama, tidak diangkat. Ia pun menelepon Devina pada menit berikutnya. Panggilan itu diangkat. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam nak. Maaf, kenapa Alika tidak masuk bun? Tidak apa-apa nak, mungkin Alika capek. Ya sudah bun, maaf mengganggu. Setelah mengucapkan salam, pemuda tampan berlesung pipi itu menutup panggilan. Devina terpaksa berbohong pada Aiman sesuai permintaan Alika. Gadis cantik itu semalam dilarikan ke rumah sakit karena asam lambung akutnya kambuh.
Maaf karena aku mama harus berbohong pada Kak Aiman, lirihnya. Aku gak mau ada yang tahu kalau aku sakit, mah, ucapnya. Pokoknya mama gak mau lihat kamu telat makan lagi. Mama tahu tugasmu di kampus sangat banyak dan menyita waktumu. Tapi mama gak mau kamu sampai lupa makan. Mama sangat takut kehilanganmu, nak. Kamu pingsan saja dada mama langsung sesak, ucap Devina khawatir. Alika tersenyum manja pada sang mama. Aku sangat mencintai mama, ungkapnya. Tidak mencintai Oma? Tanya Ambar ikut menimpali. Ia baru saja keluar dari toilet. Aku mencintai kalian semua, papa, mama, dan Oma, ucapnya berbinar. Juga Kak Aiman, gumamnya. Pagi ini Aiman kembali mendapat telepon dari Devina yang mengatakan Alika tidak masuk lagi tanpa memberi alasan yang pasti. Jujur Aiman merasa khawatir. Ia sama sekali tidak tenang meskipun Devina sudah menyuruhnya tidak datang. Pemuda tampan itu tetap datang ke rumah. Assalamualaikum, Mang, sapanya. Waalaikumsalam, nak lo. Nak Aiman mau jemput Nena Alika ya? Iya, Mang. Nak Aiman belum tahu ya kalau Non Alika sakit dan sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Setelah Nak Aiman pulang pukul 9 malam, Nak Alika ditemukan pingsan dan Abi dan Non Devina langsung membawanya ke rumah sakit, ungkap Mang Damin. Deg, Aiman tercengang mendengar penuturan Mang Damin. Alika dirawat di rumah sakit apa, Mang? Memang tidak tahu, nak. Mungkin di rumah sakit tempat Den Abi bekerja, rumah sakit keluarganya Den Kenzo. Terima kasih infonya, Mang. Pemuda tampan yang saat ini memakai sweater putih dan celana abu-abu itu bergegas menuju rumah sakit keluarga Adinata. Setelah sampai, Aiman segera bertanya pada petugas ruang rawat inap Alika. Aiman mengetuk ruang rawat inap PPIP Alika. Terlihat di sana ada Devina yang membujuk Alika makan. Ambar langsung membukakan pintu itu. Ia terkejut ternyata Aiman yang datang. Nah, Aiman, ucap Ambar. Alika dan Devina melihat ke arah pintu. Di sana berdiri pemuda tampan yang membawa 2 kantong tas kresek berisi bubur ayam kesukaan Alika. Nah, Aiman tahu dari mana kalau Alika sakit? Tanya Devina sambil melirik Alika.